Oke, sudah direkord ya? Oke, bisa mulai. Yang lain off mic. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari mata kuliah Ekonomi Teknik akan melaksanakan presentasi tugas Ekonomi Teknik. Presentasi yang akan kita bawakan berjudul Analisis Kelayakan Ekonomi Pembangunan Waduk Keureuto di Kabupaten Aceh Utara, Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Anggota kelompok kami ada 5 orang. Yang pertama Bernardus Aristono Kawen, yang kedua Arif Abdurrahman, yang ketiga Yosefus Boy Sutanto Lagur, yang keempat Deden Kurniawan, yang kelima Muhammad Rivaldi Odesam. Pendahuluan. Salah satu sungai di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang memiliki potensi besar yaitu Sungai Kreung Keurouto dengan luas tangkapan 931 km persegi. Daerah pengaliran Sungai Keurouto sebagian besar terletak di daerah Kabupaten Aceh Utara dan sebagian lagi masuk dalam wilayah Kabupaten Aceh Tengah. Hulu Krueng Keurouto berada di Gunung Tungkuh 3 dan bagian hilir melintas di tengah kota Lok Sukon. Pada sungai ini terdapat beberapa anak sungai diantaranya Krueng Pirak, Krueng Ceku, Alu Leuhup, Krueng Kreh, Krueng Peuto, dan Alu Gunto. Keenam anak sungai ini memberikan kontribusi aliran ke dalam alur sungai Krueng Keurouto yang menyebabkan puncak banjir yang tinggi di daerah hilir sungai. Banjir ini diperkirakan penyebabnya adalah kapasitas tampang salurannya tidak mencukupi untuk mengalirkan debit banjir pada daerah-daerah pengalirannya. Upaya mencegah banjir dan mengoptimalkan manfaat dari sungai Keurouto akan dibangun waduk Keurouto. Waduk ini direncanakan memiliki kapasitas air 167 juta kubik dengan genangan 900 hektar. Waduk Keurouto akan digunakan untuk irigasi Aloe Bay dengan luas lahan pertanian 4.768 hektar sebagai sumber air baku pada PDAM Tirta Mon Pose dengan debit 500 liter per detik dan sebagai pembangkit listrik tenaga air atau PLTA dengan tegangan listrik sebesar 6,38 MW. Permasalahan air bagi pertanian terutama di lahan kering adalah persoalan ketidaksesuaian distribusi air antara kebutuhan dan pasokan menurut waktu dan tempat. Persoalan menjadi semakin kompleks, rumit, dan sulit diprediksi karena pasokan air tergantung dari sebaran curah hujan di sepanjang tahun, yang sebarannya tidak merata walau di musim hujan sekalipun. Dengan adanya waduk Keurouto diharapkan dapat mengatasi permasalahan yang timbul akibat keterbatasan air, baik untuk pengairan irigasi, kebutuhan air bersih, masyarakat, dan sebagai pembangkit listrik. Secara teknis, perencanaan waduk Keurouto telah memenuhi spesifikasi teknis dalam pembangunan waduk, tetapi pembangunan fisik ini tidak bisa hanya semata-mata ditinjau dari pemenuhan aspek teknis saja, namun juga harus ditinjau pemenuhan aspek ekonomis mengingat terbatasnya ketersediaan dana pembangunan. Sementara di sisi lain, aspek kesejahteraan masyarakat harus lebih ditingkatkan. Pembangunan waduk termasuk usaha atau kegiatan yang diperkirakan mempunyai dampak penting terhadap lingkungan hidup. Karena pembangunan waduk merupakan kegiatan yang mengubah
bentuk lahan atau bentang alam, eksploitasi sumber daya air, proses dan kegiatan yang hasilnya dapat mempengaruhi lingkungan, sosial, dan budaya ekonomi, pelaksanaan konservasi sumber daya air, penerapan teknologi yang berpotensi mempengaruhi lingkungan hidup, PP nomor 27 tahun 1999, pasal 3 ayat 1. Dari pemikiran inilah akan dikembangkan analisa kelayakan ekonomi pembangunan waduk Keureuto di Provinsi Nanggro Aceh Darussalam. Metodologi penelitian. Analisis terhadap investasi di bidang pembangunan waduk adalah dengan mengukur nilai biaya dan nilai manfaat. Ada berbagai cara untuk mengukur nilai biaya dan manfaat. Dalam penelitian ini akan menggunakan kriteria tingkat kelayakan investasi dengan memakai rumus NPV, BCR, IRR, BEP, dan analia sensitivitas sebagai parameter dalam menentukan kebijakan yang akan diambil. Perhitungan biaya investasi pada penelitian ini dihitung dengan metode pendekatan perkiraan approximate estimate. Penelitian dimulai dengan kegiatan mengumpulkan data dari berbagai sumber yang berhubungan dengan masalah yang diangkat. Data-data yang diperoleh dirangkum dan ditempatkan sesuai dengan kebutuhan sehingga dapat menggambarkan posisi atau keadaan yang diperlukan. Selanjutnya, data tersebut dianalisa secara sistematis dengan menggunakan formulasi dalam ilmu ekonomi teknik. Hasil dan pembahasan. Penelitian ini mengkaji kelayakan ekonomi pembangunan waduk Keureuto di Kabupaten Aceh Utara sehingga akan diketahui apakah pembangunan waduk Keureuto ini layak dibangun atau tidak. Kemudian menghasilkan suatu rekomendasi sebagai pedoman untuk melakukan langkah-langkah selanjutnya dalam upaya pembangunan waduk Keureuto tersebut. A. Biaya modal atau capital cost. Biaya modal dalam kurung Kuiper 1971 adalah jumlah semua pengeluaran yang dibutuhkan mulai dari prastudi sampai proyek selesai dibangun. Biaya modal dikelompokkan menjadi dua, yaitu biaya langsung dan biaya tak langsung. Biaya konstruksi pembangunan waduk Keureuto yang dianalisa pada penelitian ini melalui anggaran biaya RAB, laporan studi kelayakan waduk Keureuto. B. Biaya tahunan atau annual cost. Biaya tahunan merupakan biaya yang harus dikeluarkan selama umur proyek yang merupakan total dari biaya operasional dan pemeliharaan, biaya pinjam investasi, serta biaya depresiasi atau penyusutan. C. Prediksi manfaat dengan adanya proyek produktivitas pertanian. Hasil produktivitas pertanian setelah pembangunan waduk didapat berdasarkan laporan studi kelayakan waduk Keureuto di Kabupaten Aceh Utara. Hasil produksi padi setelah adanya waduk pada daerah tersebut menjadi 4,5 ton per hektar per musim dan hasil produksi jagung sebesar 4 ton per hektar per musim. Bisa dilanjutkan. Oke. Di perhitungan pendapatan pertambahan produksi pertanian. Yang pertama, pembangunan waduk Keureuto akan meningkatkan hasil produksi pertanian. Untuk menghitung pertambahan produksi pertanian setelah waduk beroperasi, terlebih dahulu ditentukan target peningkatan hasil panen yang diharapkan serta perubahan pola tanam dari pola tanam sebelumnya. Berdasarkan laporan studi kelayakan waduk Keureuto di Kabupaten Aceh Utara, maka diasumsikan yang pertama, pola tanam setelah pembangunan waduk Keureuto akan merubah menjadi padi-padi palawija dengan intensitas tanam 200% untuk padi dan 100% untuk palawija. Yang kedua, peningkatan hasil produksi padi menjadi 4,5 ton per
hektar per musim tanam, dan palawija menjadi 4 ton per hektar atau per musim tanam, dengan peningkatan luas daerah tanam menjadi 4.764,4 hektar. Yang ketiga, manfaat irigasi maksimum akan dicapai pada tahun ketiga setelah selesainya pekerjaan konstruksi. Manfaat ekonomi akan diperoleh secara proporsional tiap tahunnya, diperkirakan sebesar 60% di tahun pertama, 80% di tahun kedua, dan 100% untuk tahun keempat, dan seterusnya. Oke, bisa dilanjutkan. Terima kasih. Tes sampai dianalisis kelayakan sekarang ya? Ayo. Oke, saya akan lanjutkan bagian E, analisis kelayakan investasi pembangunan waduk Keureuto 1, metode NPV, net atau net present value. Dalam penelitian ini, perhitungan NPV dalam analisis kelayakan finansial investasi pembangunan waduk Keureuto digunakan tingkat suku bunga yaitu 10%, yaitu ditinjau pada tahun 2008 sampai 2009 pada akhir periode. F, yaitu pembahasan. Hasil analisis kelayakan investasi dalam penyusunan studi kelayakan ekonomi waduk Keureuto di Kabupaten Aceh Utara ini berdasarkan asumsi-asumsi kelayakan ekonomi. Melalui pendekatan biaya investasi dengan metode approximate estimate. Ke slide berikut. Selesai sudah habis. Mungkin itu hasil presentasi dari kita ya. Apabila ada tanggapan-tanggapan mungkin dari teman-teman kelompok ini, ya kita bisa diskusi sedikit sih di sini. Sebenarnya sedikit pertanyaan sih dari saya. Bagian slide terakhir, tolong Mas Rivaldi. Yang jadi pertanyaan saya itu asumsi-asumsi kelayakan ekonomi melalui pendekatan biaya investasi dengan metode approximate estimate. Maksudnya ini metode apa begitu dan bagaimana cara kerjanya itu? Mungkin ada tanggapan dari teman-teman bagaimana? Oke, mungkin dari teman-teman dalam Zoom ini ada yang bisa menjawab. Mungkin bisa dipersilakan ya. Boleh browsing juga, soalnya ya ini kan forum diskusi itu, jadi selain kita presentasi kita juga diskusi supaya apa yang kita tidak paham di dalam ini bisa lebih ini, biar materi kita ini, situasi kita saat ini tuh jadi lebih cair aja. Berhubung kita ada beberapa yang nggak sempat untuk baca materinya, jadi kita sharing-sharing sedikit lah tentang materi ini, biar yang belum berkesempatan mungkin bisa membaca sedikit, bisa berkomunikasi sedikit dengan teman-teman terkait materi yang ada. Bernard. Boleh diulang pertanyaannya, Bernard?
Ini kan di bagian F ini pembahasan yaitu ekonomi waduk Keureutho di Kabupaten Aceh Utara ini berdasarkan asumsi-asumsi kelayakan ekonomi melalui pendekatan biaya investasi dengan metode approximate estimate. Maksudnya approximate estimate ini apa? Terus bagaimana sih cara kerjanya dia? Kita menjadi Oke. Ya, mungkin siap. Mungkin sedikit menjawab dari pertanyaan Bernard terkait approximate estimate. Mungkin approximate estimate adalah metode yang dilakukan untuk melakukan estimasi setelah kita menentukan apakah sebuah bangunan layak atau tidak layak dibangun, atau estimasi kelayakan. Terus approximate estimate juga adalah metode yang menggunakan perkiraan awal sebagai acuan untuk menentukan biaya dari sebuah bangunan, Bernard. Oke. Mana? Oke, izin masuk ya. Sedikit. Maksudnya yang jadi indikatornya itu kayak bagaimana? Dalam artian berapa persen dari biaya awal, kemudian kembalinya modal itu dalam jangka waktu berapa tahun, dan keuntungannya berapa persen yang menjadi acuan dasar dalam penyusunan studi kelayakan ekonomi ini menggunakan metode yang tadi approximate estimate itu. Ya, mungkin dari teman-teman lain atau dari Mas Arif sendiri bisa menjawab. Mungkin teman yang lain bisa bantu jawab juga. Izin masuk, saya lebih persingkat pertanyaannya saja ya. Jadi pertanyaan saya itu apa yang menjadi indikator utama sehingga metode ini layak digunakan, approximate estimate ini layak digunakan. Dalam artian itu begini, dihitung berdasarkan modal awal, terus dalam jangka waktu berapa tahun modal itu sudah kembali modal, dan berapa persen keuntungan dari metode yang digunakan ini. Oke, izin menjawab. Dari yang saya tahu, approximate estimate itu metode yang dilakukan untuk melakukan estimasi setelah kita melakukan estimasi kelayakan. Estimasi biaya satuan per meter persegi atau square foot method ini mengandalkan data dari proyek sejenis yang pernah dibangun. Mungkin ada tanggapan yang lain dari teman-teman. Mungkin sudah dari saudara Bernard bisa terjawab. Sebenarnya bukan mau menjawab sih, tapi merasa terbantu begitu. Dalam artian bahwa saya juga tidak mengerti tentang kelayakan studi ini kan. Tapi ya makanya saya bertanya di forum ini, indikator utama yang menjadi acuannya itu apa.
Dan terima kasih buat Mas Arif sudah membantu dan teman-teman yang lain. Ya, mungkin dari teman-teman lain ada jawaban lagi. Apabila semisal sudah tidak ada lagi tanggapan, pertanyaan, atau sanggahan, mungkin kita bisa akhiri presentasi sekaligus diskusi kita ya. Mungkin saya kembalikan buat Mas Arif untuk menutup kegiatan kita pada malam hari ini. Terima kasih buat teman-teman yang udah melakukan presentasi malam hari ini. Terima kasih juga pertanyaan yang sudah diberikan dari Saudara Bernard. Dan kita juga sudah berusaha membantu menjawab agar bertemu solusinya. Terima kasih buat teman-teman. Mungkin presentasi pada malam hari ini bisa kita cukupkan. Banyak kurang dari kelompok kami, kita mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.